Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Leona akan mempresentasikan tentang Rezim Peraturan dan Tata Kelola K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Nomor 50 Tahun 2012. Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pertama, pengertian tempat kerja. Yang dimaksud pengertian tempat kerja adalah Undang-Undang Nomor yang dimaksud dengan tempat kerja dalam undang-undang ini adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Tujuan daripada Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 2. Agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 3. Agar proses produksi jalan tanpa hambatan apapun. 3. Dasar hukum. Dasar hukum pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5, 60 dan Pasal 27. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 1 yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja, ruang hidup. Undang-Undang Keselamatan Kerja memuat aturan-aturan dasar dan ketentuan tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik darat, dalam tanah, di permukaan air, dan di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kelima, syarat-syarat K3. Pertama, Pasal 3 ayat 1 berisikan arah sasaran yang akan dicapai. Kedua, Pasal 2 ayat 3 merupakan expect klausul sehingga rincian yang dalam Pasal 3 itu dapat diubah dengan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Pasal yang selanjutnya, Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknik keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur dan praktis. Yang keenam, pengawasan K3. Pengawasan K3 melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang dan membantu pelaksanaannya. Pembinaan K3. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Yang ke-8, ketentuan pelanggaran. Dan pelanggaran adalah ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Proses pro justisia dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang ke-9, peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, peraturan pelaksanaan yang bersumber dari
Valiger Reglement VR 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Bab kedua, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan K3. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin. Pengertian K3 secara filosofi, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara praktis, pengertian K3 upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi secara umum dan efisien dalam pemakaiannya. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Ketiga, pada dasarnya semua kecelakaan dapat dicegah dan dapat diidentifikasi penyebabnya. Dalam usaha pencegahan kecelakaan, penyebab dasar atau permasalahan dari suatu kejadian harus dapat diidentifikasi, sehingga tindakan koreksi bisa tepat dilaksanakan untuk mencegah kejadian yang sama. Teori domino merupakan salah satu teori yang dipakai sebagai acuan dalam proses tersebut. Yang keempat, metode pencegahan kecelakaan. Dalam upaya pencegahan kecelakaan ada 5 tahapan pokok, yaitu organisasi K3, menemukan fakta atau masalah, analisis, pemilihan atau penempatan alternatif, dan pelaksanaan. Yang kelima, analisis kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan terkait dengan hubungan kerja. Bab 3, kelembagaan K3. Yang pertama, kelembagaan K3 adalah sebuah proses organisasi atau badan swasta independen non pemerintah yang bergerak di bidang pengolahan keselamatan dan kerja. Beranggotakan perusahaan, lembaga usaha, berbadan hukum di Indonesia. Kedua, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasal 10 ayat 1 dan 2 dengan peraturan pelaksanaan. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi latar belakang kebijakan, dasar hukum, tugas, dan fungsi serta prosedur pembentukan lembaga P2K3, D3KN, D3N, dan PJK3. Yang keempat, tugas pokok dan fungsi P2K3, D3N, dan PJ3.
Tugas pokok dari P2K3 yang pertama, yang fungsi tugasnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha Monika 3. Fungsinya menghimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja, membantu menunjukkan dan menjelaskan K3 pada setiap tenaga kerja, membantu pengusaha dan mengevaluasi K3. Selanjutnya D3M. Tugas pokoknya memberikan saran atau pertimbangan kepada Menteri mengenai K3. Fungsinya menghimpun dan mengolah data K3 di tingkat nasional dan membantu Menteri memasyarakatkan K3. Dan yang terakhir PJ K3. Tugas pokok membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsinya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah K3. Sekian dari saya yang telah mempresentasikan tentang resume keselamatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.